Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke. Nah, ini tadi saya bilang di awal sebenarnya tidak mau bahas terlalu jauh tentang RBA, tapi sebenarnya menarik karena aktivitasnya Fandi ini yang menarik untuk dibahas. Dan selanjutnya, pengalaman paling menarik selama Fandi ikut di RBA, pengalaman yang paling menarik dari semua kegiatan-kegiatan yang pernah Fandi ikuti sama teman-teman di RBA. Kalau untuk pengalaman menarik, sebenarnya menarik semua selama iya pasti menarik semua. Tapi kan biasa ada yang kayak berkesan atau apa begitu, yang kira-kira lucu atau misalnya kena marah sama masyarakat kah, atau misalnya ada apa begitu. Jadi yang sangat menarik itu sebenarnya ada beberapa. Jadi mungkin salah satunya masyarakat yang ada di dusun atau daerah-daerah terpencil itu sebenarnya menurut saya sangat beda dengan masyarakat yang ada di kota. Kenapa? Ini salah satu alasan saya kenapa sampai saat ini saya masih bertahan di RBA, karena itu. Nah, sebenarnya saya suka dengan masyarakat yang ada, sudah beberapa dusun binanya rumah berbagi saya yang pernah saya ikut serta berkegiatan di sana. Hampir karakter masyarakat itu karakternya masyarakat itu sama semua. Karena kenapa? Di sana itu betul-betul saya rasakan yang namanya tamu adalah raja. Nah, tamu adalah raja. Jadi kalau pergi ke itu berkegiatan di dusun binaan, lain itu tempatku makan, lain tempatku tidur, lain tempatku berak. Ini ya, jadi, karena sambutannya masyarakat di situ yang luar biasa ya. Betul. Jadi dimanapun itu Kak, pokoknya dimanapun itu mau Kak makan misal bisa, maksudnya welcome sekali masyarakat di sana. Itu yang membuat saya sangat tertarik sebenarnya, membuat saya bertahan sampai saat ini, karena saya suka suasana dusun binaan di sana, karena memang betul-betul yang saya rasakan sekali yang namanya tamu adalah raja. Padahal bisa dibilang baru beberapa kali ketemu, tapi kayak kayak sudah lama kenal begitu. Mereka anggap saya sebagai keluarganya sendiri. Pernah satu kejadian juga, kebetulan di daerah gua sana yang saya bilang ya gitu, yang tadi saya bilang yang jauh itu, nah kan di perbatasan gua Sinjai. Nah, kebetulan di sana tuh cuacanya dingin sekali Kak, 2-3 kali lipat dinginnya dibanding Malino. Karena dia perbatasan kan dengan yang Sinjai kan? Iya, ada dingin memang. Daerah dingin. Nah, itu hari sore hari itu hari. Kebetulan ada momi kegiatan milad kayaknya. Ya, miladnya mungkin RBA yang kita adakan di dusun sana sore. Nah, jadi kan sebelum kegiatan ini tuh, motong kita gaga-gaga jadi pikir mandi dulu, mana mau dingin. Iya. Jadi kan kalau mandi orang Kak, satu di WC, jadi otomatis antri di situ. Jadi saya pergi ke salah satu rumah warga, tapi memang akrab sama kita semua. Nah, jadi saya pergi ke sana mandi. Nah, sementara mandi main karena saking dinginnya nih air, mungkin berteriak ke dalam WC. Sampai dengarkan ibu si tuan rumah. Nah, dengar, jadi dia bilang, "Kenapa kok nak?" Tuh dia langsung bilang, "Tidak Jibu, kaget karena berteriak di dalam WC karena saking dinginnya nih air." Ya saya bilang, "Tidak Jibu." Saya bilang, "Kenapa berteriak?" Saya bilang, "Tidak Bu, dingin sekali ini air." Mau kita apa langsung responnya itu Bu. Nah, bilang begini, "Ku masakkan kok air nak." Padahal Masya Allah. Mau gak masakan air. Ketika langsung kayak langsung diam di dalam kamar mandi, dato up mau bilang apa, jadi jangan itu Bu. Tidak Ji. Tidak Ji, bisa Ji ini. Itu yang saya pikir, maksudnya enggak habis pikir, aku bilang untuk mandi mau gak masakan lagi air. Luar biasa ya. Iya, itu maksudnya hampir mirip begini sih sebenarnya kalau anak mahasiswa KKN. Kan ya, biasa kalau kita KKN itu kan ya, yang betul-betul dianggap sebagai mahasiswa KKN itu yang dianggap orang-orang yang bisa membawa perubahan untuk daerahnya, gitu kan? Ya, entah itu seperti apa. Nah, luar biasa sebenarnya pengalaman seperti itu, menarik untuk dibahas, karena banyak pesan yang kita dapat, syarat makna sebenarnya, bukan hanya sekedar
kumpul-kumpul dengan teman-teman atau berbagi pengetahuan atau keterampilan, tapi lebih ke salah satunya juga itu bisa kita belajar tentang karakter masing-masing orang yang tidak mungkin tidak pernah kita temukan di kota ya, yang di kota itu. Oke. Terus yang baru-baru ini di mana? Yang kegiatannya? Yang kemarin kan yang masih berjalan itu di daerah Pangkep, Kecamatan Baloci. Oh, itu yang di Baloci ya? Ya, itu juga masih jalan kaki 1 sampai 1,5 jam lah. Oh ya, lumayan berarti ya. Berarti ini memang tempatnya semua tempat-tempat terpencil ya, pelosok ya? Iya, tempat-tempat terpencil yang tidak ada memang jaringan. Jadi kalau mau jaringan itu ke satu tempat, tapi ada memang satu titik, itu pun jauh dari tempat tinggal. Tapi sekolah-sekolah yang di sana itu masih sekolah layak digunakan atau bagaimana kondisinya? Yang dikunjungi? Kalau dari beberapa dusun binaan kan dari ke-9 ada beberapa yang maksudnya yang tidak layak. Terus ada juga yang maksudnya untuk bangunan untuk bangunan itu untuk bangunan. Ada beberapa yang tidak layak, tapi ada beberapa juga yang masih layak. Tapi yang sampai saat ini yang menjadi penilaian utama dari RBA itu sehingga bisa dipilih sebagai dusun binaan untuk berkegiatan di sana tim pengajar atau guru-gurunya. Nah, jadi rata-rata guru yang aktif di sekolah di sana itu biasanya kan cuman 2 yang PNS, selebihnya itu honor. Begitu. Nah, biasa sampai 5 sampai 9 orang guru, 2 di antaranya yang PNS, selebihnya itu honor semua dan tidak setiap hari hadir. Gitu ya. Kadang siswa datang tapi gurunya tidak belajar. Berarti mungkin gurunya juga tempat tinggalnya juga jauh dari situ kali ya? Salah satu alasannya itu sebenarnya. Karena biasanya apalagi yang PNS ini kan rata-rata kan kalau PNS itu biasa Kak yang dimutasi ke daerah-daerah itu. Nah, biasanya itu yang yang menjadi kendalanya sebenarnya guru-guru kayak honorer dan lain sebagainya itu biasa agak jauh tempat tinggalnya dari sekolah. Apalagi cuaca misal kalau misalnya hujan dan lain sebagainya. Itu tapi salah satu alasan. Salah satu. Tapi luar biasa loh sebenarnya mereka Bapak Ibu guru itu beliau yang ditempatkan di pelosok kan mereka kadang kalau lihat berita-berita kan atau apa begitu di TV yang mereka betul-betul konten-konten yang biasa sering muncul di Instagram kan atau di media sosial yang lain yang mereka kadang tidak melihat tidak memperhatikan cuaca, tidak mempermasalahkan tentang jarak, tapi betul-betul tentang pengabdian. Itu luar biasa. Kalau guru-guru seperti itu. Oke, Pandi, ini lagi kembali ke dirimu lagi. Maksudnya selama mengikuti komunitas, ada enggak perubahan yang kita rasa sebelum dan sesudah berada pada komunitas yang sekarang masih Pandi jalani? Khususnya untuk ini ya, khususnya untuk komunitas. Kalau komunitas kayak misalnya tadi yang skuter skuter ya? Iya. Itu kan karena hobi kan? Itu kan karena hobi. Tapi kalau misalnya kayak kegiatan-kegiatan yang berbau pendidikan atau berbau sosial atau melibatkan masyarakat itu kan biasanya lebih banyak lebih banyak poinnya yang kita dapat begitu. Kira-kira ada enggak yang Fandi rasa ada perubahan begitu sebelum dan sesudah Fandi terjun di komunitas RBA ini? Ya, jadi untuk perubahan khusus untuk di diriku sendiri ini selama saya ikut gabung di keluarga besar Rumah Berbagi Asa, mungkin salah satunya itu saya bisa tahu Kak sebenarnya kondisi-kondisi masyarakat yang ada di dusun Binantan itu memang betul-betul jauh dari kata layak. Khususnya untuk sekolah-sekolah dan anak-anak siswa di sana itu sebenarnya pendidikannya di sana itu sangat jauh dari kata layak karena ada sampai siswa kelas 6 masih belum tahu membaca, belum mengenal huruf dan lain sebagainya. Karena sangat beda sih Kak kehidupan yang di
kehidupan yang di dusun binaan sana sama di kota beda sekali jauh. Iya, beda. Nah, jadi setelah saya ikut serta di kegiatan RBA, saya ini lebih terpanggil lagi begitu jiwa-jiwa sosialku asik. Nah, yang sebelumnya saya masa bodoh aja dengan hal seperti itu, tapi setelah saya ikut di keluarga besar rumah berbagai asa ini betul-betul dibuka sekali nih, kayak dibuka sekali memang pintu hatiku asik. Asik. Kayak pola pikir Anda kemudian berubah begitu kali ya? Kurang lebih seperti itu Kak. Intinya lebih terpanggil memacu lagi untuk begitu jiwa-jiwa terus yang awalnya terbodoh dengan hal seperti itu. Oke. Oh ya, kalau ada ndak ya yang maksudnya sampai sekarang yang masih belum yang dicita-citakan dilakukan di RBA, yang Fandi sendiri ya, Fandi bukan dalam program ini ya, bukan dalam program kerja RBA ya, yang kira-kira yang Fandi cita-citakan yang mau dilakukan tapi belum kesampaian sekarang. Yang saya mau lakukan dan belum kesampaian komunitas tak sekarang. Kan begini Kak, kebetulan saya kan salah satu mantan kepala keluarga di rumah berbagai asa. Nah, jadi di rumah berbagai asa itu kita menggunakan sistem silsilah kekeluargaan. Jadi ada mantan kepala keluarga? Saya hampir tadi ini ngelek Kak. Kan di rumah berbagai asa itu kita pakai sistem silsilah kekeluargaan. Jadi layaknya dengan komunitas atau organisasi-organisasi lain yang menggunakan misal ketua umum, wakil ketua, sekretaris dan lain sebagainya. Jadi di rumah berbagai asa itu menggunakan silsilah kekeluargaan Kak, yang dimana ada kepala keluarga sebagai ketua umum, seperti itu. Nah, terus Preman sebagai wakil ketua, terus ada kepala kampung yang bertanggung jawab atas semua program kerja kakak guru, terus koordinator divisi dan lainnya. Nah, kebetulan kan saya salah satu mantan kepala keluarga. Nah, jadi yang menurut saya seorang pemimpin dikatakan berhasil itu ketika pemimpin setelahnya itu juga ikut berhasil. Tapi setelah menurut saya setelah saya selesai menjadi kepala keluarga rumah berbagai asa, saya rasa untuk jiwa-jiwa sosial dan jiwa-jiwa sosial dari teman-teman dari teman-teman relawan semakin mengurang ya, seperti yang kita bilang tadi. Sebenarnya tidak gampang untuk menjadi relawan atau menjadi bagian dari kami, karena menurut saya sebenarnya masih banyak relawan-relawan yang mau masuk misal di komunitas rumah berbagai asa hanya numpang nama saja. Nah, contohnya maksudnya konsistensi yang kurang kali ya. Ya ada betul. Komunitasku gitu. Anak komunitas Kak dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan orang-orang seperti itu yang kita cari. Jadi yang kita cari sebenarnya itu orang-orang yang peduli memang kan pentingnya pendidikan dan tingginya jiwa-jiwa sosialnya. Jadi orang-orang yang seperti itu yang kita cari. Dan alhamdulillah sampai sekarang yang masih bertahan itu yang betul-betul memang orang-orang yang peduli akan pentingnya pendidikan dan mempunyai jiwa sosial. Yang konsisten dari apa yang sudah dijalankan bersama begitu sampai sekarang. Ya betul. Nah, jadi yang belum kesampaian sampai saat ini lebih ke pemberdayaan relawan sih Kak. Oke. Nah, untuk menimbulkan jiwa-jiwa sosialnya mereka tuh agak susah. Oh iya, itu ya menjadi PR besar berarti ya? Ya betul. Masih mencari cara kira-kira bagaimana supaya mereka ketertarikan mereka bukan hanya sebatas mau bergabung untuk mencari nama misalnya, tapi betul-betul karena panggilan dari hati untuk ikut membantu dan berpartisipasi membangun masyarakat. Asik. Luar biasa membangun masyarakat. Oke. Balik lagi ini kita ke bahas lagi tentang keseharian dirimu. Nah, dari aktivitas komunitas yang dilakukan pernah tidak menghambat
pekerjaan Anda? Maksudnya kan biasa kayak saya dulu termasuk aktif sekali di pramuka begitu, sampai kadang berpikir dulu kan kalau SMA begitu kan, kalau sampai berpikir ada kegiatanku ini dulu saya dahulukan deh, maksudnya bukan menyampingkan atau menyampingkan, bukan, tapi maksudnya mau dulu fokus di sini deh, mau dulu selesaikan ini, misalnya seperti itu. Fandi merasakan itu enggak? Maksudnya apakah ada pekerjaan yang terbengkalai atau apa, ataukah dari situ juga bisa belajar untuk membagi waktu? Ya, jadi kan kebetulan itu Kak, pada saat saya terpilih sebagai kepala keluarga rumah berbagi asa, bertepatan dengan 2018 kayaknya kalau tidak salah. Nah 2018 itu saya terpilih sebagai kepala keluarga rumah berbagi asa. Tidak lama setelah saya terpilih, saya juga lulus di salah satu perusahaan itu, tempat kerja saya kemarin sebagai staf akunting keuangan. Nah jadi ini sebenarnya sangat sulit untuk bagi saya, karena kenapa? Apalagi saya kerjakan 6 hari kerja sampai hari Sabtu. Sampai hari Sabtu. Dari pagi sampai sore berarti. Dari pagi sampai sore. Untuk kegiatan RBA itu kan, kalau misalnya ke dusun binaan itu kita berangkat hari Kamis sampai hari Minggu. Nah, jadi ada sampai saya pernah saya pernah bohong di perusahaan, kasih masuk surat sakit palsu hanya untuk berkegiatan di dusun binaan. Ini Bapak nanti yang mendengarkan ini untuk ini bukan ini ya, para pendengar sekalian, bukan contoh yang baik ini ya. Tapi bagian daripada pembelajaran. Tapi sebenarnya merasa bersalah juga, tapi di sisi lain kayak tidak bersalah aja kayaknya, karena saya pikir tanggung jawabku sebagai kepala keluarga di situ. Saya lebih ke tanggung jawabku sebagai kepala keluarga di rumah berbagi asa, makanya saya berani untuk bohong, kasih masuk surat sakit demi untuk ikut serta dalam kegiatannya rumah berbagi asa. Tapi kan mungkin ada beberapa bulan itu saya tidak ikut serta dalam kegiatan rumah berbagi asa, tapi kan ada yang backup saya di pengurus rumah berbagi asa, kan ada paman yang sebagai wakil ketua dan kepala kampung, dan kebetulan kepala kampung pada saat itu Oji, nah teman dekat saya juga. Nah jadi bisa saling ini kan ya. Yang penting sebenarnya komunikasi sih. Ya betul. Nah bagi tugas dengan saya ketika saya kerja, beliau yang ambil alih teman-teman volunteer kalau berkegiatan di desa. Menarik sekali sebenarnya pembahasan kita seperti ini. Beberapa podcast saya ke depan akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang tertarik dalam bidang-bidang komunitas, menjadi volunteer, relawan kan ya, artinya kan ya, relawan yang bagaimana mencoba untuk belajar di dalamnya, belajar membagi waktu, belajar mengutamakan yang mana sebenarnya tanggung jawab, dan mana kebutuhan dan mana keperluan dan sebagainya. Itu sebenarnya didapatkan dari komunitas. Oke, tidak terasa. Ini kita sudah ngobrol lebih dari setengah jam kayaknya ya. Iya kayaknya. Kami juga. Iya. Menarik sekali sebenarnya. Saya masih banyak mau ngobrol dengan dirimu, karena kita kayaknya jarang baru kali ini lagi yang ngobrol-ngobrol ya. Tapi ya ngobrol-ngobrol yang bermanfaat ini. Terakhir kita ngobrol itu Kak tahun 45. Weh, tahun 45. Dirimu kira saya ini tahun 45. Lama kali. Oke, terakhir Indonesia yang merdeka. Terakhir Fandi, apa dia? Iya terakhir. Harapannya dirimu untuk RBA bukan cuman ini ya, komunitas-komunitas ke depan. Maksud saya bukan cuman komunitas RBA. Harapannya Fandi untuk komunitas-komunitas di luar sana yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial apa, terus bagi tips untuk, kan ini mungkin kebanyakan nanti yang mendengarkan adalah apa ya istilahnya, remaja-remaja generasi muda. Jadi berbagi tips bagaimana supaya kita bisa konsisten dengan
yang namanya komunitas. Kan biasa kalau SMA baru lulus tertarik misalnya ikut gabung-gabung di kampus kan, seperti itu. Yang penting seperti Fandi bilang tadi, yang penting ada nama, nebeng nama atau sebagainya. Belum ada muncul yang betul-betul bahwa oh saya tertarik karena ini, karena saya mau ikut berpartisipasi dan ada panggilan untuk ikut misalnya terlibat dalam aktivitas-aktivitas sosial. Silahkan Bapak Fandi. Ya, kalau untuk harapan saya ke depan, untuk komunitas-komunitas yang sama bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Jadi harapanku itu semoga komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial itu panjang umur, karena bagaimanapun selama kurang lebih 6 tahun saya sudah rasakan yang namanya berkegiatan di dusun binaan di daerah-daerah pelosok sana, yang betul-betul memang saya rasakan yang dimana masyarakat serta siswa-siswa yang di sana itu sangat jauh dari kata layak. Nah, saya sangat berharap untuk komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial itu tetap masih ada, karena melalui mereka lah mungkin masyarakat atau siswa-siswa yang di sana mungkin bisa merasakan bagaimana bagaimana hidup atau pendidikan yang layak. Jadi mungkin seperti itu ya. Nah, karena seperti yang kita ketahui Kak, banyak teman-teman atau warga-warga kota yang tidak tahu sebenarnya bagaimana kondisi atau situasi dusun-dusun terpencil yang sudah saya datangi. Sebenarnya banyak tidak tahu keadaannya seperti apa. Yang mereka tahu hanya kehidupan kota dan lain sebagainya. Itu sebenarnya banyak yang tidak tahu. Justru saya tahu, memang saya juga tahu karena rumah berbagai asa. Sebelum saya masuk di rumah berbagai asa, pemikiran saya tidak sampai di situ Kak sebenarnya. Setelah saya ikut, ternyata masih banyak daerah-daerah kayak di Goa, di Maros. Kayak di Goa, di Maros kan seperti yang kita ketahui, Goa itu sangat apakah bagus kan dan lain sebagainya. Tapi masih banyak teman-teman yang lain tidak ketahui itu tentang dusun-dusun binaan yang terpencil. Itu masih banyak sebenarnya yang kehidupan masyarakat di sana dan situasi siswa di sana itu yang sangat jauh dari kata layak. Jadi harapan saya untuk teman-teman atau komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial itu panjang umur. Iya, amin. Karena kalau kita mau mengharapkan dari pemerintah setempat, sebenarnya mungkin bukan susah sih, mungkin butuh waktu yang lama. Betul. Butuh waktu lama untuk bisa ini. Paling tidak melalui teman-teman komunitas, walaupun walaupun kita membantu dengan hal-hal terkecil, tapi paling tidak itu bermanfaat untuk mereka. Betul. Nah, karena yang kita pikir sebenarnya tidak seberapa jika yang kita bantu ke mereka, tapi alhamdulillah setelah kita berkegiatan di sana, respon siswa maupun masyarakat di sana itu semuanya bagus untuk responnya. Mereka dan menerima ya. Bukan untuk kita, bukan lagi menerima Kak, mengharapkan kedatangan komunitas-komunitas yang peduli begitu ya terhadap pendidikan, terhadap sosial dan hal-hal yang sama. Nah, kemudian tips untuk generasi muda gitu. Calon-calon ini sebenarnya lebih ke calon-calon yang nantinya akan jadi mahasiswa, yang nantinya setelah lulus SMA harus bagaimana, yang mau nanti ikut komunitas bagaimana. Nah, kalau untuk tips itu sendiri Kak, sebenarnya menurutku itu tidak ada tips, tidak ada. Karena kembali ke diri kita masing-masing. Jadi teman-teman yang bertahan sampai saat ini di komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, itulah teman-teman yang memang betul-betul mempunyai jiwa-jiwa sosial yang sangat tinggi dan peduli akan pentingnya pendidikan yang di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi untuk tips itu kembalikan ke diri kita masing-masing. Saya sih ini mungkin sekedar saran saja, maksudnya buat teman-teman yang mendengarkan nantinya, atau teman-teman yang ada di RBA atau komunitas-komunitas lain, ya mungkin salah satunya adalah mencoba membuka jalur komunikasi dengan pihak pemerintah setempat. Itu saya kira menjadi salah satu
cara, walaupun mungkin hasilnya tidak kita ketahui, tapi sepanjang sesuatu yang kita kerjakan yang paling penting adalah proses. Entah itu hasilnya nanti bagaimana ya itu tergantung dari bagaimana Tuhan menunjukkan hasilnya ke kita. Yang paling utama itu adalah bagaimana menjalani prosesnya. Mungkin seperti itu. Karena memang yang paling susah itu adalah mengharapkan sesuatu. Nah, sesuatu yang bisa kita kerjakan sama diri sendiri ya alangkah baiknya bisa dilanjutkan daripada hanya sekedar mengharapkan bantuan dan sebagainya. Saya sepakat dengan tadi yang Fandi katakan bahwa apapun bentuk hal kecil bantuan yang kita berikan kepada orang lain sebenarnya bukan bantuannya yang mereka lihat, tapi bagaimana kepedulian orang-orang itu dengan mereka. Itu sebenarnya ketertarikan kita dalam keterlibatan kita untuk berpartisipasi, merasakan, ikut empati dengan apa sebenarnya yang mereka rasakan. Ini sebenarnya juga bisa jadi masukan untuk generasi muda yang mungkin sudah terlena dengan kehidupan di kota, bahwa sebenarnya apalagi yang pelajar-pelajar kan, fasilitas yang ada jangan sampai tidak dihiraukan, karena di luar sana banyak anak-anak yang mau fasilitas yang bagus, yang baik, pendidikan yang layak, tapi ternyata mereka tidak bisa melewati itu. Itu kali ya. Saya beri tepuk tangan dulu untuk Pak. Luar biasa obrolan malam ini. Saya banyak perubahan dari Anda setelah dari SMA, perjalanan panjang yang luar biasa. Yang saya salut dari kalian sebenarnya adalah persaudaraan itu yang masih terjaga sampai sekarang. Tuh, saya masih sering lihat-lihat story kalian kan ya, yang masih sering ngumpul. Sekarang pun ngumpulnya saya rasa bukan ngumpul sekedar waktu SMA yang belum tahu kita mau ngapain ini, besok mau ngapain ini, kita mau kerjain apa, mau apa. Sekarang betul-betul ada tujuan yang kalian mau capai bersama. Iya ya? Bener kan? Betul-betul ya? Iya, seperti itu. Terima kasih sekali lagi Fandi sudah mengisi obrolan saya. Sebenarnya kenapa podcast ini saya coba buat seperti ini, bukan untuk seperti entertain yang lain, bukan, tapi kadang obrolan-obrolan seperti ini bisa menjadi batu loncatan untuk orang lain yang mendengarkan. Siapa tahu kita menjadi bagian-bagian yang bisa membuka hati orang-orang yang mendengarkan podcast atau obrolan-obrolan kita yang bukan bermanfaat sih sebenarnya. Ya, bermanfaat lah. Semoga bermanfaat ya. Maksudnya sharing-sharing yang seperti ini. Isinya bukan menggurui. Atau sok tahu atau tapi berbagi, sharing pengalaman. Lebih ke diskusi tadi. Yes, lebih ke diskusi. Makasih banyak Fandi ya sudah meluangkan waktu dirimu. Kesempatan seperti ini bukan kita rencanakan dan bukan kebetulan, kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hati kita berdoa untuk bertemu. Asik. Aduh, luar biasa kata-katanya Ibu Buyu ini. Oke. Tapi intinya saya mahasiswa berprestasi waktu SMA. Saya berprestasi banget. Prestasi banget. Oke, makasih sekali lagi Fandi. Sebelum saya tutup, titip salam untuk teman-teman di RBA. Semoga semuanya sehat walafiat, selalu dimudahkan dalam setiap niat baiknya, selalu dimudahkan dalam setiap proses yang dijalankan, dan semoga selalu membawa manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Terima kasih sekali lagi, dan untuk para pendengar, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mungkin kami berbicara terlalu berpanjang lebar dan sebagainya, atau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung, mohon dimaafkan, karena sekali lagi kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri untuk malam ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.